tidak hanya parsial tetapi lebih menyeluruh karena kami juga menyadari pada pelaksanaan PPDB atau SPMB namanya sekarang terjadi beberapa hal yang memang berubah dan ini menjadi bagian dari dinamika masyarakat tentunya. Dan Pemprov tetap tetap komitmen dengan apa namanya dengan kebijakan bahwa pendidikan merupakan tanggung jawab semua. Tidak ada istilah negeri dan swasta, tapi bahu membahu, saling berkolaborasi, saling bekerja sama, saling mengisi satu sama lain. Karena kami di pihak Pemprov juga menyadari bahwa keterbatasan akses dari pemerintah, baik itu dari sisi anggaran, kemudian sisi sarana dan prasarana, ini juga menjadi kendala bagi Jawa Barat yang merupakan provinsi dengan jumlah penduduk terbesar, tentu akan diikuti dengan jumlah CMB yang juga besar atau anak usia sekolah yang memang sangat besar. Jadi kalau ada masalah di Jawa Barat, ini akan menjadi masalah nasional loh Bapak Ibu ya. Karena secara geografis, Jawa Barat adalah penyangga ibu kota. Yang kedua, secara demografis, kita juga menjadi provinsi dengan jumlah penduduk yang besar. Sehingga bisa dikatakan bahwa Jawa Barat itu adalah miniatur dari Indonesia. Kalau ada permasalahan di provinsi lain mungkin tidak apa ya, tidak seviral atau tidak seheboh yang ada di Jawa Barat dan ini pun harus kita sadari bersama. Yang kedua, permohonan maaf saya Bapak Ibu, mungkin saya belum bisa bertemu secara langsung dengan teman-teman di FKKS ya, terutama dan Bapak Ibu semua mungkin nanti akan kita agendakan juga ada pertemuan dengan teman-teman di FKKS, bukan hanya pengurus tapi seluruh baik di kabupaten maupun di Kota Sukabumi. Kenapa? Karena bagi saya pribadi tanpa kolaborasi antar antar semua kita tidak akan bisa membangun pendidikan yang inklusif khususnya bagi eh, angka usia sekolah di Kabupaten dan Kota Sukabumi. Dan kebetulan Bapak Ibu hari ini eh, hasil diskusi kami dengan Pak Iwan ada beberapa hal yang mungkin masih miskomunikasi ya terkait dengan apa yang dimaksud dengan SSK. Barangkali sebelumnya saya disclaim dulu karena saya juga tidak mengikuti juklak dari awal ya Bapak Ibu ya. Bagaimana sebuah itu dibuat, tetapi paling tidak eh, apa ya, jadi masih banyaknya siswa di Jawa Barat yang yang tidak bisa tertampung di sekolah negeri. Nah, antusiasme teman-teman atau orang tua siswa untuk menyekolahkan di sekolah negeri ini juga tidak bisa hindari. Padahal anak-anak saya tidak ada yang sekolahnya di sekolah negeri, Bapak Ibu ya. Jadi, tapi ada beberapa orang tua yang masih beranggapan bahwa sekolah negeri memiliki apa ya nilai lebih lah. Sebenarnya bagi saya pribadi, sekolah di mana aja sama, tergantung anaknya gitu. Jadi ini kan apa namanya fenomena ini yang tidak bisa kita hindari, apalagi di sekolah-sekolah yang dianggap sedikit apa favorit lah sekarang. Nah fenomena itu setiap tahun memang terjadi, sehingga bagaimanapun kebijakannya, tetap apa antusiasme itu pasti akan apa namanya akan terus terjadi. Tapi mudah-mudahan sih dengan eh, peraturan daerah terkait eh, bidang pendidikan yang sekarang disusun di Komisi 5, mudah-mudahan ada kebijakan yang seimbang nanti di masyarakat antara negeri dan swasta. Nah, itu yang sedang sedang dibahas di level legislatif dan Pemprov. Ada perda baru terkait bidang pendidikan ya yang menggantikan perda yang dulu yang tahun 2017. Karena sudah tidak bisa mengakomodir fenomena yang terjadi di masyarakat. Nah, terkait SSK, Bapak Ibu, eh, setelah saya baca di nota dinas beberapa kali, banyak teman-teman di swasta atau teman-teman yang di SSK yang mungkin mendapatkan informasi bahwa siswa yang bisa masuk ke SSK adalah siswa yang by system, padahal tidak harus dengan by system, Bapak Ibu. Manual atau offline pun bisa.
dengan syarat siswa itu masuk dalam PCMB. Sehingga semalam juga saya dengan Pak Iwan coba dicek berapa sih yang sudah masuk diterima di sekolah-sekolah SSK. Kemudian yang by system berapa, yang manual atau offline berapa. Kemudian di beberapa kali kami mengambil kebijakan bahwa yang penting anak itu masuk dalam PCMB, kemudian daftar manual dan memiliki KTP Jawa Barat. Itu yang menjadi fokus kami dalam pemberian bantuan yang 2,7 juta per tahun. Nah, kalau kita hitung bantuan 2,7 ini mungkin lebih besar daripada teman-teman di negeri ya, Pak ya. Di negeri aja kita hanya mengandalkan anggaran BOS Bapak Ibu. Untuk BOPD kita memang tidak terlalu banyak. BOPD itu paling kalau dulu memang 600.000 per siswa per tahun, kemudian 700.000 per siswa per tahun. Sekarang kalau kita hitung rata-ratanya itu tidak. Bahkan ada satu sekolah yang yang sangat kecil sisa BOPD untuk operasional. Jadi memang kita akan mengarah ke pendidikan yang lebih baik, tapi dengan kondisi anggaran yang sangat terbatas. Bapak Ibu mungkin bisa mengikuti juga fenomena ini di level nasional. Bagaimana anggaran itu di apa difokuskan untuk bidang-bidang yang lain sehingga di tahun ini mungkin agak agak tertekan terutama di pembiayaan di sektor pendidikan. Jadi sekali lagi kepada Bapak Ibu, teman-teman SSK, kita akan membuat deadline laporan itu di tanggal 31 Juli. Nanti nota dinasnya kita share ke Bapak Ibu semua sebagai pedoman penerimaan siswa baru atau murid baru di tahun ajaran 2026-2027 untuk sekolah-sekolah SSK. Barangkali itu yang di awal yang bisa saya sampaikan Pak Iwan ya, menjawab apakah yang diterima itu hanya siswa by system atau bisa offline atau manual. Kami sampaikan Bapak Ibu tidak hanya by system, tidak hanya menerima limpahan oleh sistem aplikasi, tetapi Bapak Ibu juga bisa menerima siswa dari offline, dari manual. Syaratnya hanya satu, yaitu mereka termasuk di dalam PCMB, ada di dalam sistem PCMB. Dan pemberian bantuan yang 2,7 adalah anak-anak yang memiliki KTP Jawa Barat sampai hari ini Bapak Ibu ya. Barangkali ada kebijakan lain. Nah, terkait dengan kepastian anggaran, ini juga sempat sempat beberapa netizen di IG-nya Pak Gubernur juga menanyakan apakah ini sementara, apakah ini sudah pasti atau belum. Saya katakan pasti Bapak Ibu, karena kemarin di rapat terakhir Dinas Pendidikan sedang konsultasi dengan BPKD, dengan Bapeda terkait pergeseran anggaran. Ada beberapa anggaran yang digeser untuk pemenuhan kebutuhan ini. Dan kita sudah hitung, akhirnya ketemulah di angka 2,7 kali sekian siswa, itu kan kita juga perlu kepastian. Makanya deadline-nya tanggal 31 Juli. Sehingga nanti di SK-kan, misalkan SK Pergub, itu sebagai dasar bayar kami untuk menyalurkan bantuan itu kepada teman-teman yang ada di SSK. Jadi sekali lagi kepada Bapak Ibu yang ada di SSK, silakan apa namanya menerima siswa baru sampai di tanggal 31 Juli, baik itu by system mungkin yang sudah ada ya Pak Iwan ya, atau yang manual. Nah Iya, ini Pak. yang apa namanya yang eh, akan saya sampaikan di pagi hari ini dan kepastian anggaran. Kemudian apakah anggaran itu sebagai pengurang atau apa? Nah, sesuai dengan kebijakan Pak Gubernur, anggaran itu bukan sebagai pengurang yang 2,7. Jadi begitu diberikan 2,7 anak itu sudah secara operasional gratis kecuali biaya pribadi. Kalau biaya pribadi silakan kayak seragam apa untuk untuk teman-teman di SSK mungkin masih bisa. Tapi untuk biaya operasional sekolah untuk kegiatan sekolahnya tidak bisa, tidak boleh lagi diminta pembiayaan. Dan saya rasa kalau kita hitung memang kalau untuk SMK agak berat, tapi kalau untuk hitung-hitungan, kalau saya bandingkan antara negeri dengan swasta dengan 2,7 dan yang diterima oleh teman-teman di negeri juga sepertinya hampir sama Bapak Ibu. Kalau negeri itu kan 1,7 dari BOS, kemudian sisanya dari BOPD. Dan dari BOPD itu juga tidak terlalu besar dengan beban yang sangat berat untuk teman-teman di negeri. Itu barangkali Bapak Ibu di pagi hari ini yang ingin saya sampaikan ada dua hal. Yang pertama adalah proses.
penerimaan siswa baru di sekolah-sekolah SK, kemudian terkait kepastian anggaran yang akan diberikan kepada Bapak Ibu, eh, yang harus kita rekap itu per tanggal 31 Juli 2026 sebagai dasar bayar kami untuk menyalurkan apa uang yang sudah disiapkan oleh Pemprov dalam hal ini Dinas Pendidikan ke sekolah Bapak Ibu semua berdasarkan jumlah siswa yang masuk melalui jalur SPMB tahun 2026 yang siswanya ada di dalam database PCMB. Barangkali itu Pak Iwan untuk pembukaan sebagai arahan awal. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu dan saya rasa karena ini weekend ya, Bapak Ibu barangkali ada agenda lain ya kita tidak terlalu lama juga untuk mengadakan rapat pagi ini. Hatur nuhun, saya kembalikan lagi ke Pak Iwan. Terima kasih Bapak atas arahannya. Izin Bapak Ibu, memang di pendataan yang kita share itu baru 31 sekolah yang mengisi link. Mohon Bapak Ibu untuk mengisi link ini, ditunggu hari ini. Karena memang kita sampai tanggal 31 terus harus melaporkan, mengupdate progres data siswa SSK yang masuk ke sekolah Bapak Ibu. Jadi seperti arahan Bapak tadi, memang yang yang masuk ke Bapak itu baik dari sistem maupun yang manual norojol ke sekolah itu diterima. Nah, anak-anak yang SSK yang datang langsung ke sekolah itu mereka juga harus menunjukkan bukti mereka mendaftar terus terdata di sistem. Nah, pendataan ini sangat penting untuk diisi oleh Bapak Ibu. Mohon untuk yang bagi yang belum untuk mengisi link tersebut. Kemudian barangkali ada yang mau bertanya terkait SSK ini. Eh, Silahkan. Mangga Pak dari SMK Kesehatan Tunas Madani, Mangga. Silakan Pak. Bapak, punten izin. Mangga Pak, Bu. Mangga Bu. Saya Bu Eti dari SMA PGRI Cibadak, Pak. Kemarin itu terakhir kita terdata di sistem itu 8 orang ya Pak ya. Dan yang sudah terdeteksi daftar ulang ke kita itu hanya 2 orang. Nah, kalau melihat dari apa yang disampaikan tadi, itu kan bukan yang hanya di tahap 2 atau yang SSK saja ya, tapi anak yang terdata di PCMB, begitu ya Pak? Betul Betul. Bu. Betul. Nah, terus apa ya, untuk pendataan itu anak membawa sendiri buktinya atau memang kita dari dinas sudah ada diplot nama-nama gitu, penyaringan dari sistem atau gimana Pak? Atau kita yang mendaftarkan? Gitu aja Pak. Turun Ibu. Langsung dijawab aja ya Pak ya. Ya Bapak, Mangga silakan Bapak. Eh, Kalau dari sistem sudah close ya Bu ya. Kalau by sistem SPMB ya itu sudah close. Mohon, mohon. Sehingga tidak ada lagi limpahan by system. Nah, berarti yang ibu itu bisa juga manual dengan membawa screenshot anak itu membawa screenshot bahwa mereka masuk di dalam pemetaan calon murid baru, Bapak Ibu. Oh gitu. Tapi Hanya itu itu. masih bisa diakses ya Pak nanti portal Masih, itunya untuk anak men-screenshot gitu ya, sebagai bukti. masih. Oke, siap Masih. Bapak. Nuhun. Nuhun. Mohon izin Bapak. Mangga, Pak. Ya, ini Pak saya dari Adven. Oh iya, selamat pagi, Pak. Ya, Siang nih, Selamat Pak. pagi Pak. Ada 2 yang terdata by sistem ke kami. Kemarin saya coba hubungi nama anaknya, padahal udah hampir seminggu lah nama itu ada di by sistem bahwa itu akan menjadi murid kami. Tapi setelah saya hubungi, dia bilang, "Maaf Bapak, aku sudah mendaftar tempat lain. Saya tidak tahu tempat lain di mana." Karena ada 2 negeri, sepertinya dia udah ditolak. Usul saya Bapak kalau bisa sih sebaiknya
lebih baik langsung datang anaknya bawa bukti bahwa dia termasuk PCMB, apa namanya, penerimaan calon murid baru itu, daripada by system tapi ternyata nggak jadi gitu, padahal sudah dikunci. Betul. Nggak tahu bagaimana itu Pak Ya, ceritanya itu, udah dikunci toh masih bisa ya. pindah. Makasih Pak. Siap. Iya Pak, ini juga ada yang di negeri Pak kasus seperti itu. Kan pada saat daftar ulang ini fenomena di tahap satu ya Pak, ya. Ada anak yang sudah masuk di negeri. Kemudian ditunggu sampai batas akhir daftar ulang juga tidak daftar ulang. Sampai kami tunggu di jam 11 setelah dikontak, ternyata sudah mendaftar di sekolah swasta. Nah ini fenomena ini mungkin banyak terjadi Pak ya. Jadi ke Pak Sianipa yang dari Advent, mangga aja Pak manual, yang penting mah anaknya terdata di pemetaan calon murid baru aja gitu. Baik Pak, makasih Pak. Heeh. Kan Assalamualaikum Bapak, izin mangga. bertanya. Assalamualaikum, izin bertanya. Waalaikumsalam. Baik Bapak, saya dari SMA Taman Siswa. Ini Bapak, Ibu, ada dua hal yang ingin saya tanyakan. Yang pertama itu eh, hampir sama dengan pertanyaan dari Bapak Kepala Sekolah yang Advent. Cuman yang kasus kami ini adalah 3 hari yang lalu, ini kami sudah menerima by system itu ada 7 orang Bapak. Setelah setelah malamnya itu setelah saya cek lagi ternyata yang 6 itu tidak ada, yang satu masih ada begitu. Dan kemudian jumlah yang terdata yang daftar langsung sekolah kami yang mengikuti program SSK ini baru 4 orang Bapak. Nah ini yang jadi pertanyaan saya, eh, apakah kami bisa menghubungi misalnya anak-anak siswa baru yang sudah masuk dalam sistem itu karena kemarin itu kami merasa kesulitan karena tidak ada data sama sekali itu hanya namanya saja. Lalu yang kedua ini adalah untuk program SSK ini apakah untuk 1 tahun ini atau 2 tahun atau sampai 3 tahun sampai siswa SSK ini menyelesaikan studinya di sekolah kami. Mungkin itu saja Bapak. Terima kasih. mangga. Saya jawab yang kedua, nanti yang pertama Pak Iwan ya Pak Iwan ya. Mangga. Yang kedua ini kaitannya dengan kebijakan Bapak Ibu. Saya sih berharap, saya ya Bu ya, saya sih berharap ada kebijakan yang lebih baik lah untuk teman-teman di SSK. Mudah-mudahan sih tidak hanya di tahun ini ya Bapak Ibu ya. Mudah-mudahan, tapi kan eh, kita semua tahulah kondisi negara kita hari ini dengan kondisi fiskal yang memang tertekan. Kemudian di Jawa Barat juga Bapak Ibu juga mungkin sudah di-share kemana-mana bahwa ada minus lah gitu ya. Nah itu mah urusan kebijakan pimpinan. Tapi eh, aspirasi ini insya Allah akan saya bawa ke rapat pimpinan ya. Artinya sebagai masukan bahwa apa ya, keberpihakan sudah harus setara dan seimbang. Betul Bapak. Itu saja. Baik. Jadi Bet- di karena saya bukan pengambil kebijakan tertinggi ya Pak Iwan. Tapi insya Allah hal-hal seperti ini eh, apa ya, kesulitan teman-teman di swasta, kemudian kepastian kepada teman-teman di negeri yang tidak boleh lagi menerima siswa yang sudah terdaftar di swasta, itu berkali-kali kami sampaikan di rapat, baik rapat online maupun offline ya. Pemerataan apa ya, peningkatan akses pendidikan bisa terpenuhi dengan cukup baik dan saling berkolaborasi antara satu dengan yang lain. Untuk yang pertama mangga Pak Iwan, pertanyaan dari SMA Taman Siswa. Siap Bapak, terima kasih. Tadi terkait dengan jumlah yang asalnya di sistem 6 kemudian berkurang Bu ya. 7 Bapak, asal di kami itu masuknya 7 Ya. 3 hari yang lalu itu. Lalu hari berikutnya saya cek lagi itu hanya tinggal 1 Bapak. Jadi 6 tidak ada. Itu bagaimana ya Pak? Ya, Ibu itu kan semuanya yang bekerja sistem ya. Jadi yang jadi pegangan kita adalah data yang terakhir. Nah, nanti kita juga jika ada siswa yang tadi sampaikan oleh Bapak bahwa siswa SSK yang daftar norojol ke sekolah kita itu diterima. Betul, sudah Bapak, sudah kami lakukan itu. Nah, dan nanti itu diinputkan ke dalam link pendataan ya. Karena Link pendata. Oke. yang di-share di grup SSK. Oh, oke. Nanti cabang dinas nanti akan terus mengupdate progres Ya.
siswa SSK yang masuk ke sekolah Bapak Ibu Betul, itu sampai tanggal 31 Juli. Sekarang baru masih lama ya, betul, masih lama. Jadi sekarang baru tanggal 12. Artinya betul, kita masih akan terus melakukan update progres siswa-siswa SSK yang masuk ke sekolah Bapak Ibu. betul. Nah, kemudian gitu Bu ya. Kemudian kedua Bapak Ibu izin kita pertanyaan ini eh, by ini ada yang angkat tangan dulu aja ya. Izin. Tadi ada udah selesai jelas Bu ya. Terima Ya, kasih. sudah baik Bapak, terima kasih. Sekarang lanjut tadi ada Ibu dari udah diturunkan lagi. Nah, udah diturunkan lagi. Mohon maaf tadi. Silakan ya urutannya Teknologi, Pak. Dari penguji, Pak. urutannya yang sebelah kiri yang itu dulu Pak. Nah, sekarang SMA Plus Teknologi dulu, kemudian Penguji, Nusantara, Gema, kemudian IT Insani, Ibrahim Rohman dan PGRI. Sekarang dari Plus Teknologi dulu Mangga. Ya, terima kasih Pak sebelumnya. Perkenalkan saya dari SMA Plus Teknologi, Pak. Mau sedikit ada yang mau ditanyakan perihal tentang sistem SPMB. Sebelumnya Pak, kami dari SMA Teknologi itu sudah memiliki akun SPMB yang reguler sebelum kami ditetapkan sebagai sekolah SSK. Yang artinya kami memiliki dua akun SPMB. Yang pertama SPMB yang seperti sekolah negeri biasanya, karena setiap tahun kami mengikuti sistem SPMB. Yang kedua kami memiliki akun SPMB SSK setelah kami di tahap 2 ditetapkan sebagai sekolah SSK. Nah, yang jadi pertanyaan kami Pak seperti ini. Dari awal dari pemetaan itu kami mendapatkan dua siswa yang langsung daftar ke sekolah kami via SPMB dan memilih sekolah kami sebagai sekolah pertama mereka. Dan otomatis dua siswa tersebut ditetapkan sebagai siswa baru di sekolah kami. Nah, itu yang pertama. Apakah siswa yang seperti itu juga masuk kepada SSK ataukah tidak? Dan yang kedua, Pak, pertanyaannya, eh, siswa ada beberapa siswa, kalau nggak 9 siswa yang mendaftar di tahap 2 melalui via SPMB, tetapi mereka tidak bisa memilih ke yang SMA Teknologi SSK. Dikarenakan kalau mau memilih ke SSK itu harus di pilihan kedua, tidak bisa di pilihan pertama. Sedangkan mereka ingin memilih ke sekolah kami itu di pilihan pertama. Dan otomatis memilihnya itu ke sekolah ataupun ke sistem SPMB kami yang reguler, yang biasa, yang tidak ada SSK-nya. Nah, itu yang kedua. Dan yang ketiga ada lagi siswa yang hasil pemetaan PCMB itu awalnya ke kita. Nah, yang di tahap pertama itu awalnya sudah ditetapkan ke kita, tinggal daftar ulang. Tetapi siswa tersebut menolak dengan alasan ada ingin mendaftar di tahap kedua ke sekolah negeri, gitu. Nah, sementara setelah di tahap 2 itu dia tidak jadi mendaftar ke sekolah negeri dan ingin kembali mendaftar ke sekolah kami melalui sistem SPMB. Dan seperti itu, otomatis siswa tersebut tidak bisa memilih SSK di pilihan pertama dan tetap jatuhnya kepada SPMB pilihan pertama sekolah kami yang tidak ada SSK-nya. Nah, terakhir kesimpulannya, apakah siswa-siswa seperti itu yang mendaftar ke sekolah kami melalui akun SPMB tetapi tidak ada SSK-nya, itu tergolong kepada siswa SSK atau tidak? Ya, terima kasih. Ya, terima Artinya, kasih, Pak. Mangga Pak Iwan? Siap. Ya, turun Bapak. Pak yang izin nih, Bapak yang dari SMA Plus atau nuhun. Jadi yang kan teman-teman swasta itu memang ada bukan ada ya, termasuk kepada pilihan tiga rata-rata ada yang masuk pilihan dua atau tiga muncul di dalam sistem SPMB. Nah, siswa yang memilih Bapak secara reguler itu tidak termasuk SSK. Mereka masuk ke sekolah Bapak via SPMB reguler. Yang SSK itu adalah siswa yang tidak tertampung dia tidak tidak tertampung di sekolah
ini tafsiran saya Bapak Ibu ya, yang tidak tertampung di sekolah negeri, kemudian mereka masuk ke SSK. Jadi jadi eh, bukan siswa yang reguler, bukan siswa yang reguler, tapi siswa yang memang tidak masuk dalam SPMB reguler, tidak tertampung. Mereka kan masuk ke Bapak itu melalui SPMB reguler ya. Tapi ini tentu akan kebijakan ya, ini terkait kebijakan. Mungkin nanti kami jadikan catatan untuk dikonsultasikan ke pimpinan ke atas. Mungkin Bapak ya izin Bapak mungkin. Tapi kalau yang saya tangkap Pak, kalau yang ini kan reguler ya, kalau ini tidak SSK. Termasuk anak yang mengundurkan diri. Nanti kan ada anak-anak yang masuk ke sekolah kita. Ketika kemudian mereka mengundurkan diri karena ada tujuan lain, ingin ke sekolah swasta yang lain misalnya, maka mereka kan harus membuat surat pernyataan mengundurkan diri dari SSK nanti. Maka mereka tidak termasuk kepada anak-anak yang kategori SSK ketika mereka mengundurkan diri dari sekolah yang sudah dipilih misalnya. Gitu. Maaf Pak, berarti kalau seperti itu ya apa namanya yang dikategori sama menjadi siswa SSK itu hanya limpahan dari negeri saja, sementara siswa yang langsung ke sekolah swasta itu tidak dimasukkan ke SSK. Itu menjadi gimana ya? Padahal kan sama-sama Pak, sama-sama ikut sistem, sama-sama ingin sekolah gitu. Ini kita konsultasikan dulu Pak ya, karena memang judulnya sekolah swasta kerjasama yang dikerjasamakan dengan negeri yang jumlah siswanya tidak tertampung. Kan dasar normatifnya dulu begitu. Jadi begini misalnya, di SMKN satu kota misalnya, itu kan ada sekian ratus siswa yang tidak tertampung. Eh, Nah, kemudian karena tidak tertampung, mereka ingin masuk ke SMKN satu kota, maka dipilihlah, ditunjuk SSK untuk menampung sekolah-sekolah itu. Jadi logikanya dari situ, logikanya. Atau misalnya Seman satu Cibadak itu kan ada lebih misalnya sekian 200 sekian siswa. Maka karena anak itu yang akan ke SMA Cibadak itu tidak tertampung di Seman satu Cibadak, maka SSK lah di situ ada SMA PGR Cibadak, ada sekolah-sekolah swasta yang lain yang itu SSK dari SMA PGR Cibadak untuk menampung. Jadi logikanya dari situ dulu SSK itu. Kenapa dibentuk SSK gitu. Jadi logikanya dari situ. Tapi tentu ini akan izin mungkin juga nanti izin Pak Kajab saya akan mencatat ini sebagai bagian yang harus dikonsultasikan. Tapi logikanya begitu Pak SSK itu awalnya. Jadi Ya oleh karena itu soalnya maka ada beberapa sekolah yang tidak termasuk kepada SSK swasta karena memang di sekitar sekolah swasta itu negerinya tidak ada siswa yang tidak tertampung seperti itu. tapi Pak kalau yang tadi Pak yang kasus yang kedua yang siswa daftar di tahap pertama kan di tahap kedua ke negeri dia tidak masuk Pak. Tidak diterima di negeri waktu tahap pertama. Nah, tahap kedua dia itu kan langsung ke sekolah kami melalui sistem SBMB, Hmm. tetapi tidak bisa memilih yang SSK menjadi pilihan pertama karena ternyata di sistem SSK itu harus pilihan kedua. Nah, itu kasusnya gimana itu Pak kesimpulannya? Jadi reguler lagi berarti nggak jadi SSK. Jadi Bapak memang sekolah SSK itu Pak seperti logika tadi apa yang kemudian ketika anak itu tidak tertampung ya bolak-balik ya itu anak itu ya Iya, bolak-balik. bolak-balik. Sekarang anak itu statusnya di sekolah SSK. Eh, mm, kan kalau di sistem PCMB Pak, kan kami jadi dua ya, jadi ada dua akun. Yang pertama yang SSK, yang kedua yang akun biasa, yang Reguler. SPMB biasa. Karena kan kami ikut SPMB dari awal, dari Ya. pemetaan gitu. Nah, anak yang itu, yang di tahap kedua itu, dia ingin langsung ke sekolah kita gitu. Tapi kan Reguler. kategorinya kalau melihat SSK, dia itu SSK karena tidak diterima di negeri di tahap pertama, gitu Pak maksudnya. Dan dia by sistem di reguler itu masuk ke sekolah swasta sekolah bapak ya. Iya, ke sekolah saya, Pak. Karena dia Hmm. mau memilih SSK di yang SSK-nya itu tidak bisa karena SSK-nya harus di pilihan kedua. Nah, sementara kan kami SSK ada, yang reguler juga ada gitu. Ya, itu tinggal Kami jelas saja nanti memiliki dua akun. apakah ini masuk by reguler ke bapak Hmm, atau by SSK.
Nah, yang dilaporkan ke link adalah yang masuk by SSK, tidak by reguler gitu. Yang dilaporkan, Walaupun melalui PCMB gitu. ya yang by SSK apa yang dilaporkan ke kita nanti di Nah, sistem. kalau gitu agak susah Pak, soalnya kalau misalkan tahap keduanya ke apa namanya? eh Kalau harus ke SSK berarti harus di pilihan kedua tetap ya Pak. Jadi kalau anak ini masuk by SSK itu dilaporkan, kalau tidak masuk by SSK maka anak itu masuk mendapatkan BOS Pak, dana BOS. Hmm. Iya ya, Gitu. terima kasih Pak. Yuk, mangga Bapak. Izin Pak Iwan Mangga menambahkan, Bapak. kalau hasil koordinasi saya dengan Pak, tadi yang sampaikan Pak Iwan betul, Pak Ibu ya. Menurut saya sih basis datanya adalah PCMB ya. Eh, Kalau anak itu sudah masuk di dalam pemetaan PCMB, silakan aja daftar ke sekolah yang SSK dengan syarat ber-KTP Jawa Barat. Jadi yang tadi disampaikan oleh Pak Kepala, kalau ada kasus seperti itu yang tadi sudah dicatat oleh Pak Iwan, mangga terima aja dulu Pak, diterima aja dulu eh, sebagai bahan kami ya untuk disampaikan gitu. Jadi kalau proses penerimaan siswa barunya sih silakan aja diterima aja oleh Bapak Ibu Kepala Sekolah yang tergabung dalam SSK. Baik itu yang tadi yang disampaikan apa sih yang limpahan atau tidak limpahan misalkan gitu ya Pak ya. Iya. Mangga terima aja dulu Pak sambil Bapak Ibu bisa menginventarisir mana yang limpahan, mana yang daftar langsung gitu. Nah mudah-mudahan sih kalau saya sih berharapnya ya punten ya ini mah pendapat saya Pak ya bukan kebijakan. Selama siswa itu masuk dalam pemetaan, apakah itu nanti siswa itu mendaftar ke SMA berdasarkan SPMB reguler kemudian tidak diterima, atau ada anak yang memang tidak mengikuti SPMB reguler tetapi langsung ke SSK, atau anak yang di PCMB-nya misalkan pilihan satunya sekolah swastanya X kemudian berpindah ke sekolah swastanya Y, itu misalkan gitu ya Pak ya. Nah ini Iya. silakan aja ditampung dulu Pak, sehingga itu menjadi basis data kita untuk menyampaikan apa di bahan rapat berikutnya. Gitu aja Pak Iwan ya. Siap Bapak, siap. Ya Mohon Pak. Pak, soalnya Pak tadi saya udah ngisi link Pak ya. Mm. Yang malam itu, yang link malam pendataan, nah itu saya cantumkan jumlahnya itu kalau nggak salah 11. Nah yang saya cantumkan 11 itu yang tadi Pak, yang mengikuti sistem SPMB. Tapi kalau tadi menurut Bapak itu tidak masuk ke SSK, oh berarti saya ralat yang SMA Teknologi yang ngisi di Google Formulir, berarti itu kosong karena tidak ada yang melalui sistem SSK karena tidak bisa memilih di pilihan pertama di sistem SPMB ini. Gitu Pak. Kalau di PCMB-nya ada Pak. Kalau di PCMB ada Pak, ada 2 siswa yang melalui PCMB yang langsung memiliki sekolah kami. Mm-mm. Terus di tahap 2 kemarin kami juga mendapatkan siswa di sistem SPMB itu 9 Pak. Udah biarin aja Pak. Berarti 11 totalnya Pak. Ya, Pak Iya. Iwan ya. Oh, iya. Ya, ya Pak. Jadi takutnya gitu tadi tidak masuk ke SSK. Oh, masukin aja dulu Pak. Siap-siap Pak. Makasih Pak. Ya. Mangga, mangga. Terima kasih Pak. Pak Budi mangga dilajeng Bapak selanjutnya. mohon izin Bapak. Urutannya Pak Budi dulu ya. Mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Iwan yang mempersilahkan saya untuk menyampaikan beberapa hal dan juga selamat datang kepada Pak KCD wilayah Ini 5 Pak Budi suaranya jadi hari menggema ini. karena ada 2 akun Zoom-nya Oh ya. iya Pak, sebentar Pak. Oh iya Pak, sebentar Pak. Yang satu dimatikan mic-nya. Oh iya. Bisa. Oh iya. Bisa. Clear nggak Pak? Coba Pak. Terima kasih Pak Iwan yang sudah mempersilahkan ke saya untuk menyampaikan beberapa hal dan juga selamat datang Pak Amar di KCD Wilayah 5 dan juga selamat bertugas
di kota dan kabupaten Sukabumi untuk sekolah SMA, SMK negeri dan swasta. Terima kasih semuanya dan Bapak dan Ibu. Mungkin ada beberapa hal yang mungkin akan saya sampaikan. Yang pertama mungkin terima kasih kami ucapkan mungkin dari Kota Sukabumi itu berkaitan dengan program SSK ini. Program SRK ini mungkin awalnya kami sangat antusias untuk mengikuti program ini gitu, dan juga ini memberikan spirit yang sangat luar biasa khususnya untuk sekolah-sekolah swasta di kota Sukabumi gitu. Nah, kenapa kami antusias? Karena kami seperti pada tahun-tahun sebelumnya, SMK swasta setelah proses SPMB ini mengalami proses penurunan yang sangat luar biasa. Gitu. Nah, kemudian pada tahun ini kami sekali lagi menyambut SSK ini dengan senang hati karena kami akan rata-rata semua sekolah itu akan diberikan siswa sebanyak 36 orang, 36 siswa yang tidak diterima dari sekolah negeri. Gitu. Namun ada sedikit kekecewaan mungkin dari kami, khususnya mungkin dari forum FLKS. Kekecewaan ini kenapa kami kecewa? Karena distrik Provinsi Jawa Barat ini ada ketidakkonsistenan di dalam menerapkan aturan. Gitu. Yang pertama, tidak konsistennya itu adalah pertama pada SK yang pertama itu semua sekolah negeri ini adalah 36 siswa gitu kan per kelasnya itu. Gitu. Kemudian turun lagi SK kedua itu dengan menambahkan bukan lagi 36 itu malah menjadi 46 siswa per rombel gitu. Dan bahkan juga mungkin ada yang menambah kelas di beberapa sekolah tersebut. Nah, yang akhirnya mungkin siswa-siswa yang tidak diterima di sekolah negeri ini, awalnya kami berharap, kami sangat gembira dengan banyak yang tidak diterima itu, maka sekolah swasta itu akan terisi dengan penuh sesuai dengan target dari pelimpahan dari sekolah negeri. Namun sayang ternyata SSK ini mungkin saat ini belum begitu terasa dampaknya dari SSK ini. Kenapa? Karena tadi siswa-siswa yang banyak dari sekolah-sekolah swasta ini pun juga banyak yang tertarik lagi negeri, baik itu SMK maupun juga SMA gitu ya. Kan kita ambil contoh di sekolah kami saja itu juga ada siswa yang tertarik itu hampir 4 orang gitu dari yang sudah daftar masuk ke sekolah negeri gitu. Nah, mohon juga mungkin nanti masukan juga mungkin ke Pak Ambar, mungkin nanti ke provinsi, bahwa provinsi itu juga mungkin di dalam menerapkan itu ada konsisten gitu kan di dalam penerapan penerapan SK-nya. Jadi tidak ada perubahan-perubahan lagi di tengah jalan, supaya apa? Supaya sekolah swasta ini kebagian siswanya. Kenapa? Karena mungkin sekolah swasta juga sama-sama mendidik, membina anak-anak negeri, anak-anak bangsa Indonesia, apalagi sekolah swasta mungkin juga sebelum ada sekolah negeri, sekolah swasta lebih dulu didirikan di negara kita ini. Gitu. Nah itu saja mungkin Pak Iwan dan juga Pak Ambar yang saya sampaikan, yang mudah-mudahan keluhan ini juga mungkin bisa disampaikan ke provinsi, terutama mungkin untuk tahun-tahun yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun Pak. Ini pun sebenarnya semangatnya sama dengan saya Pak ya. Secara pribadi Pak ya. Secara pribadi saya memang Ya, Pak. yang seperti di awal saya sih memandang bahwa menurut saya negeri dan swasta itu tidak ada perbedaan Pak. Ini karena kebukti anak saya juga tidak bersekolah di negeri ya, dan bukan yang saat ini mencerita lah sambil santai Pak ya.
Anak pertama itu di swasta, anak kedua itu Iya di betul Pak. SMA yang tidak favorit walaupun negeri Pak, di kampung. Ya, tapi itu tadi saya yakin bahwa sekolah bagus itu tidak terletak dari label lah. Guru yang bagus dan anak yang bagus itu kolaborasi yang baik lah gitu ya di sekolah gitu. Dan alhamdulillah dua-duanya sudah melebihi bapaknya lah gitu, walaupun di swasta. Artinya ini juga menjadi semangat buat bapak ibu di SSK ya, baik di SSK Iya betul. maupun teman-teman di swasta. Berkaitan dengan itu, saya sering sampaikan bahwa mari kita sama-sama tingkatkan mutu dengan segala keterbatasan. Saya paham betul yang dirasakan oleh teman-teman di swasta, Pak ya. Tapi menurut saya tahun ini lebih baik daripada program PAPS lah. Menurut saya gitu ya. Artinya bahwa dinamika kebijakan pasti akan mengikuti, akan kita evaluasi setiap tahun. Termasuk proses PCMB, Pak ya. Nah, apa namanya? Mudah-mudahan saya bisa menyampaikan aspirasi ini pada saat pembahasan untuk tahun ajaran 2027-2028. Dan itu kalau saya targetnya sih, Iya. kemarin saya sampaikan ke Pak Sekdis, Pak Kadis, dibicarakan itu sebelum tahun 2027. Jadi Desember itu sudah clear bagaimana mekanisme PCMB yang tidak merugikan negeri dan swasta dan tidak ada lagi dikotomi antara negeri dan swasta. Kemarin itu terjadi fenomena yang luar biasa, Bapak Ibu. Dan akhirnya ya sampailah pada kebijakan yang tadi disampaikan oleh Pak Kepala bahwa ada inkonsistensi lah di situ. Tapi ini menjadi PR, Pak. Betul yang disampaikan oleh Bapak. Jadi mudah-mudahan kita sih ke depan kita lewati ini dulu satu persatu. Mudah-mudahan SSK bisa terus menjadi salah satu model yang akan terus kita pakai. Tetapi dengan perbaikan di sana sini, Pak ya. Tadi menyangkut konsistensi jumlah siswa per kelas, kemudian terkait dengan pembiayaan, kemudian terkait dengan sistem yang memang kebijakan yang jelas tidak muncul di tengah-tengah. Nah, ini otokritik buat kita semua ya, termasuk saya pribadi, termasuk pengawas, teman-teman negeri, teman-teman di swasta. Yang penting tahun ini coba kita apa namanya yang paling bagus untuk ke depan seperti apa. Nah, ini menjadi masukan buat saya pribadi untuk disampaikan kepada pimpinan sehingga apa yang diharapkan bahwa tidak ada lagi dikotomi negeri dan swasta itu betul-betul terwujud nyata, bukan hanya apa namanya hanya tulisan atau narasi biasa gitu ya Pak ya. Dan insya Allah dengan Pak Iwan nanti kami agendakan untuk bisa ketemu dengan teman-teman FKKS ya Pak ya. Baik dari sisi Iya Pak. pengelolaan, yuk kita perbaiki semua pengelolaan di sekolah baik negeri maupun swasta sehingga itu bisa berdampak kepada peningkatan apa namanya peningkatan mutu sekolah baik negeri maupun swasta yang nantinya imbasnya adalah bagaimana siswa bisa memilih apakah mau ke negeri, apakah mau ke swasta, apakah mau ke swasta A, atau mau ke swasta B, apakah ke negeri A, ke negeri B, kan gitu Bapak Ibu ya. Nah, itu tugas kita semua. Jadi saya mohon kepada Bapak Ibu yang tersampaikan insya Allah dicatat semua oleh Pak Iwan dan biasanya Pak Iwan tuh langsung nge-share ke saya Pak. Ini loh berita biasanya ini loh hasil apa namanya Siap Pak. intulensi kemudian itu akan betul-betul saya bawa ke rapat-rapat pimpinan. Itu ya Pak ya. Itu nuhun. Siap Bapak. Terima kasih Pak Mbak. Siap. Siap. Selanjutnya dari Ketua FKKS SMK Pak Herman, Pak Herman. Pak Herman, mangga yang sudah mengacungkan tangan. Oh, tidak, mungkin sedang tidak memantau. Dilanjut. Oh, ada. Mungkin Pak. Mangga Pak Herman, mangga. Punten Pak, saya operatornya Pak. Pak Hermannya lagi ada Oh, kegiatan. dikira mangga, maaf Ya. Pak. Gini Pak, kondisi di SMK Nusantara kan SSK-nya dengan SMA Nagrak ya Pak ya? Ya. Nah, kondisinya kebetulan hampir semua siswa yang mendaftar ke SMK Nusantara itu secara manual Pak, tidak diterima di tahap 1 dan 2, mereka tidak mengikuti pemetaan. Jadi manual. Nah, itu mungkin arahannya bagaimana ya Pak?
Oh iya. Pak Iwan izin, saya tadi konsultasi dengan Pak Kabid terkait dengan yang tadi kasus yang awalnya di PCMB, kemudian anak itu tidak ikut SPMB reguler, Pak ya. Iya. Kemudian Iya. langsung daftar di SMA swasta. Pokoknya gini Pak, basis dasarnya adalah PCMB. Jadi Oh, kalau PCMB anak saja ya, itu Pak. terdata di PCMB, walaupun Ya. anak itu tidak mendaftar ke SPMB reguler, Mm-mm. kemudian mendaftar langsung ke Bapak, silakan jadi data. Itu Oh, gitu. bagian dari SSK. Nah, dengan melampirkan apa, Pak? Screenshot, apa ya Screenshot Pak ya? Iwan ya? Iya betul Pak, bukti. Bukti bahwa anak itu terdata di PCMB. Hanya itu Pak. Oh, gitu. Dan Siap, siap, ber-KTP siap. Jawa Barat Pak ya. Kalau KTP-nya Ya. DKI enggak. Oh iya Pak, siap, siap. Karena Nah, memang kondisinya kebanyakan yang karena mungkin satu dua hal ya Pak, masalah PCMB sistemnya ya Pak ya. Jadi ya, mereka lebih memilih langsung manual datang ke sekolah kami Pak. Gitu. betul. Mangga nggak apa-apa Pak. Yang penting anak itu terdata di PCMB. Nah, itu kan kalau sesuai SSK kemarin kan hanya 36 ya Pak ya. Ya. Untuk siswa SSK ya. Andai kata melebihi Pak dari 36 Pak yang mendaftar di sekolah kami, itu Ah, penentuannya bagaimana Pak? Punten Pak. saya belum ini ya. Apakah untuk itu ya, Pak, gini eh, apa ya? Karena eh, itu kan dan ini ya di dan apa pasien 36 berlaku untuk teman di SSK atau hanya untuk di negeri. Harapan saya sih sama rata aja Jawa Barat gitu. Iya, Pak. Tapi memang kunciannya itu bukan di SSK atau negeri sebenarnya Pak. 30.000 siswa Iya, Pak, iya, Pak. sejauh Barat itu yang itu yang apa namanya yang kan tidak mesti sekolah itu 41, 42, tetap 38 tergantung sarana prasarana sekolah Pak. Karena penambahan jumlah murid per kelas itu kan berdampak pada satu Sapras, Betul. yang kedua GTK-nya. Iya. Jadi sebenarnya tidak mudah juga. Ini juga saya sampaikan ke teman-teman di swasta ya, Pak ya. Negeri itu jejeritan Pak sebenarnya. Dengan Oh, kondisi GTK yang terbatas, dengan sarana prasarana yang terbatas, bisa Bapak Ibu bayangkan. Idealnya 36, jumlah kursinya ke 46 misalkan. Itu menambah 10 lah. 10 set meja dan kursi. Itu kan berarti kalau 12 rombel, itu berarti 10 kali 12 berarti 120 set. 120 set kalau satu setnya 500, terus dari mana Pak anggarannya? betul, Pak. Betul, Pak. Iya, kan gitu Pak. Sebenarnya di negeri juga mengeluh kebanyakan gitu. Jadi kita cari win-win solution lah. Yang penting gini Pak, hari ini Bapak Ibu silakan menerima siswa yang ada di dalam pemetaan PCMB tadi, baik itu yang mengikuti SPMB reguler maupun tidak. Oh, gitu ya, siap. Berarti diterima dulu aja ya, Pak ya. Ya, nah tapi nanti Nanti kita laporannya yang udah daftar ulang ya Pak Iwan. betul Pak. Syaratnya sudah daftar ulang di Bapak, baru dimasukkan ke link yang sudah disampaikan oleh Bapak Ibu pengawas. Oh, nah itu kan kalau daftar ulang kan lewat sistem ya, Pak. Yang kalau Enggak yang Pak, manual bagaimana, Pak? manual Pak. Ya, oh manual ya. Manual aja Pak, ada sistem udah ditutup. Oh iya, berarti terima aja dulu Pak siswa yang tidak tertampung di SMA Negeri Nagrak ya Pak ya. Diterima Betul. dengan melampirkan screenshot bahwa siswa tersebut mengikuti PCMB gitu ya Pak ya. Iya, gitu aja Pak. Oke, siap Bapak. Siap Bapak, atur nuhun Pak penjelasannya Pak. Terima Sami-sami. kasih banyak. Cukup ya Bapak Ibu ya? Atau masih ada Pak Iwan? Ini masih ada 4 lagi Bapak, izin Oh, mangga, mangga. angkat tangan. Bu Linda dari Gema Istiqomah enggak? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Bapak, sebenarnya ini lebih ke meminta pencerahannya ya. Mudah-mudahan ada solusi juga ya. Kebetulan sebelum adanya SSK kami ya
pihak sekolah itu sudah membuat yang namanya SPMB ya. Dan kebetulan itu sudah di-share kepada siswa baru yang mau masuk ke sekolah kami. Namun permasalahannya itu sangat rumit saat ini ya. Rumitnya kenapa? Karena kebetulan juga ditemukan ada temuan dari kepala sekolah kami karena ada anak yang mau daftar awalnya. Ya kemarin-kemarin ketemunya ada anak yang mau daftar, kemudian si anak tersebut kan dikasihkan link tersebut. Ternyata konfirmasilah orang tuanya bahwasanya link tersebut itu bukan lagi nama SMK Gema Istiqomah, tetapi nama lain. Kebetulan admin yang membuat SPMB tersebut ya yang awalnya membuat SPMB tersebut itu sudah tidak lagi mengajar di SMK Gema Istiqomah karena memang ada permasalahan lah gitu bahasanya. Dan beliau mengajar di tempat lain. Dan ternyata si link SPMB tersebut namanya diganti dengan sekolah yang beliau ajar sekarang begitu Bapak. Dan ketika ditanyakan kepada SMK ya SMK 2 dari Pak KS itu Bapak gimana ini anak yang daftar melalui PCMB SSK tersebut si anak kok belum masuk gitu kan bertanya seperti itu. Kata kata dari pihak sana sudah masuk harusnya sudah masuk Bapak minimal itu 36 anak. Ternyata memang iya sudah masuk tapi namanya bukan SMK Gema Istiqomah tetapi nama lain katanya. Nah, dari situlah pihak sekolah juga bingung itu harus bagaimana sedangkan udah ada beberapa anak ya bahasanya udah ada puluhan lah gitu anak yang sudah masuk tetapi namanya bukan lagi SMK Gema Istiqomah sudah diganti oleh adminnya karena memang sudah tidak mengajar lagi di sekolah kami. Bagaimana Bapak itu untuk pencerahannya? Mohon maaf saya tanyakan di forum ini karena memang kami bingung tidak ada solusi lain ketika saya mengatakan kepada kepala sekolahnya pun Bapak tolong bisa nggak dibicarakan baik-baik gitu kan mengenai ini bahwasanya secara hak prerogatif gitu bahasanya akun tersebut kan masih milik kami SMK Gema Istiqomah karena beliau membuat akun tersebut itu pas di masa kerja di sekolah kami. Harusnya itu tetap nama kami, tetapi ketika dirubah seperti itu kan itu bahasanya melanggar profesionalnya dia gitu ya bahasanya. Kalau secara profesional walaupun sudah keluar tapi itu kan tetap hak sekolah kami gitu seharusnya. Begitu Bapak. Iya. Iya, nanti dijewer ku Pak Iwan, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nanti dijewer sama Pak Iwan, Iya. si operator. Ini aja Bu, coba dicek daftar di sekolah lain itu masuk SSK atau belum. Udah, Bapak udah masuk SSK. Enggak, maksudnya di sekolah yang kan Ibu bikin sistem nih, Ya, sistem internal. Kemudian karena si pembuat sistem itu ada satu dan hal, kemudian berpindah ke tentu ke sekolah ya, enggak. kebetulan Oh. Pak. Kami Kak, Pak kan Iwan kumaha? Ayah wanya Pak. Izin, berarti sekolah lainnya juga ada di sini dong ya. nggak ada. Makanya saya tidak berani menyebutkan. Ini Ibu, kalau kalau izin, kalau terkait SSK itu kan sistemnya dari Bandung, tidak ada yang bisa mengintervensi. Eh, jadi kalau kan sekarang daftar ulang di sistem udah selesai, Iya, tinggal yang manual. Jadi sekolah kemarin waktu belum ditutup itu sistem mendistribusikan basis sistem dari Bandung. Tidak ada satupun yang bisa mengintervensi sistem di provinsi. Tidak ada sekolah yang bisa masuk. Nah, yang saya tangkap kan itu sistem internal ibu ya, Baik. sistem internal sekolah ibu. Karena ada persoalan internal, kemudian eh, siswa yang harusnya ke Istiqomah masuk ke SMK yang lain karena operatornya pindah. Itu mah kan internal ibu ya, tapi terkait kita yang SSK, ibu izin, langkah kita sekarang itu kan sekarang eh bahas sistem sudah selesai. Daftar ulang bahas sistem juga itu sudah selesai. Kan ketika kemarin tuh dikasih waktu sampai pukul 13 ya. Harus mengklik daftar ulang atau tidak. Nah, sekarang udah nggak bisa di sudah cap ya, cek Sunda mah. Sudah cap Tetiasa Tetiasa UID. Nah, sekarang langkah kita adalah menerima secara manual sekarang itu. Menerima secara manual anak-anak yang daftar ke sekolah Bapak Ibu. Yang daftar ke sekolah Bapak Ibu itu ada dua.
ada anak yang memang tercatat di PCMB, ada anak yang memang daftar mereka tidak tercatat di PMB. Tapi dua nana anu hiji mah kengeng bos, anu hiji deui mah di samping kengeng bos dapat beasiswa asal mereka tercatat di PCMB kan gitu ya. Jadi saya menangkap kesan seolah-olah yang diterima saat itu adalah hanya yang SSK saja. Walaupun yang tidak SSK tampi we ai kuota nama si ayah sama Bapak Ibu. Tapi kan mereka akan dapat bos. Jadi nah untuk anak-anak yang punya data di PCMB itu mereka nanti inputkan ke dalam pendataan dari KCD untuk kita laporkan. Karena yang akan dapat beasiswa mah yang ya, kunci kata kuncinya tadi sampaikan oleh Pak Kaca berkali-kali dan kita juga sudah sampaikan berkali-kali adalah anak-anak yang tercatat di PCMB gitu. Kalau yang tidak tercatat PCMB tampi tong, tampi nyaah terus dong ka sekolah orang balik daftar ku sanes di PCMB teu ditampi nyaah. Dan mereka ge meureun kengeng bos engkin kecuali Bapak Ibu tos pinuh kuotana. Ai kosong kene mah tampi we nu nurojol mah apakah dia anak yang SSK maupun yang anak non SSK gitu. Nah, terkait yang barusan Ibu itu memang nggak diselesaikan internal karena itu mah di luar sistem kita ya provinsi. Kalau memang Ibu punya sistem apa SPMB internal yang itu khas sekolah Ibu, kemudian ada kendala silakan itu mah diselesaikan secara adat itu memang enggak. Tapi Bapak mohon izin, bisa nggak? Itu kan namanya sudah berbeda ya. Tetapi anak yang sudah daftar SPMB tersebut nanti di screenshot, dia masuk ke SSK Gema Istiqomah bisa nggak Pak? Kalau kayak gitu? Dia tuh sudah masuk ke SSMK yang lain gitu Bu Iya, ya. ya. Tapi sistemnya awalnya sistem kami gitu. Itu mah silahkan dengan itunya dengan anaknya Bu ya. Oh iya, siap, siap Pak. Ditaros Ya. ai kamu teh ek lebet ka dieu apa ka ditu mun ka dieu sok manggat gitu. Iya Pak. Nggak ditaros orang tuana murang kalina bari ka mana daftar teh atuh salaresna gitu. Tamun ka ibu tampi upami ka henteu ka ibu berarti biarkan anak itu masuk ke SMK teman kita itu. Iya. Biarkan saja. Ya. Ya, jadi yang berkewenangan kemudian memilih adalah siswa. Karena sekolah itu ada preferensi orang tua dan siswa. Termasuk jika ada yang kemudian sudah daftar SK ke kita, kemudian mereka ingin mundur, tetiasa diulah-ulah, dan itu mah hak mereka untuk melanjutkan atau mundur begitu. Mangga itu mah diselesaikan Ibu ya, sareng urang Ya. kalihna ditaros. Ya. Gitu. Terima kasih Bapak. Sami Assalamualaikum Ibu. warahmatullahi Oh, wabarakatuh. kalau Salam. dengan Pak Iwan mah pasti beres, Bu. Siapa? Ya, Bu. Ada Bu Dike juga di sini hadir. Ada hadir beliau mohon. Eh, para pengawas juga hadir. Mangga SMK Terpadu Ibadur Rahman Katun hiji Bapak deui. Opkem Mangga ngisi Ibu. Mangga, rapat Ibu. di Golpara. Iya, lagi masak pasti, Bu Haja. Menuju iya Bapak penerimaan siswa baru orang tua yang di asrama Oh, siap. Golpara. Nuhun, Sukses, Ibu. hapunten Bapak. Mangga Bapak sami. Bapak Ibu Mangga, mohon maaf, Bu, tadi lanjut. kebetulan kirang saya keras Ibu suantena izin di di up. baik. Bapak punten tadi saya sempat keluar masuk khawatirnya ada informasi yang tidak sampai gitu ya. Yang ingin saya tanyakan tadi kan bisa online bisa offline ya Pak ya. Suaranya kecil Ibu. Masih kecil nggak Pak? Mohon alit. Kecil. Sekarang gimana Pak? Udah Alit dengar Bu. jelas belum? Masih kecil. Aduh gimana ya? Sok we sepil abi dicaketin kana speaker Bu. Mangga. Ya, Bapak punten. Jadi pertanyaannya untuk nanti yang daftar offline, apakah kita kan pernah melakukan MOU ya dengan sekolah negeri? Apakah siswa yang kita terima memang tetap dari sekolah negeri yang kita kerjasama atau dari manapun yang penting dia PCMB? Misalnya sekolah saya kan dengan SMKN 2 MOU-nya. Kemudian apakah yang tidak lulus dari SMK 4 juga bisa kami terima untuk SSK saat ini atau tetap harus dari yang SMK 2 gitu, Pak? Oh iya iya. Ya. Ya, itu kemudian satu lagi Bapak ingin kepastian saja untuk anggaran SSK ini mungkin sampai mereka lulus ya Pak ya, bukan hanya di tahun pertama saja. Ya Ibu ketangkap atas mohon. Ya, dua itu mungkin pertanyaannya Bapak, terima kasih.
Iya, nuhun atau nuhun. Izin Bapak, pertanyaannya ada dua. Saya ulang lagi Ibu ya izin. Pertama, anak yang SMA misalnya dari SKN 4 misalnya. Misalnya. Nah, ternyata yang norojol ke SMK itu adalah dari SMK yang lain. Kayaknya apakah juga diterima? eh Didata dulu aja, Bu. Didata dulu aja. Jadi selama anak itu PCMB, anak-anak yang cari PCMB masuk sesuai arahan tadi Bapak, catat aja ditampi dulu, Bu. Gitu. Terkait yang kedua kebijakan Bapak, Mohon, mangga, Pak. anggaran SSK sauna ini Mohon. teh apakah 1 tahun atau dugi ka 3 tahun? Gitu Iya, Bapak. makasih Pak Iwan. Harapan saya sih bertahun-tahun Bapak Ibu ya. Harapan saya gitu. Ini mah apa ya, obrolan pagi kita, saya dengan Bapak Ibu lah. Artinya mudah-mudahan sih kita berharap bahwa kebijakan itu akan terus, ya. Namanya kebijakan kan tidak juga tidak berubah, pasti akan dinamis mengikuti perkembangan ya. Kalau SSK ini dianggap berhasil oleh Pak Gub, mudah-mudahan ini akan terus berlangsung. Bisa saja nanti beasiswa yang awal itu SSK karena kaitannya dengan tahapan SPMB, kemudian di tahun kedua anak itu bisa saja berubah menjadi beasiswa Pancawaluya gitu kan Bu ya. Yang penting mah beasiswa lah judulnya gitu. Eh, apa namanya? Coba kita mudah-mudahan sih ini menjadi kebijakan yang terus-menerus ya. Kemudian tadi berkali-kali disampaikan Pak Iwan, yang penting mah Bu, anak terdata di PCMB. Misalkan ada anak yang di PCMB itu terdata di SSKX, tiba-tiba dia tidak mengambilnya kemudian di SMA Ibu, kan sama-sama Ibu teh sekolah SSK gitu. Dan sama-sama terdata di PCMB gitu ya Pak Iwan ya. Mohon, Pak. Jadi saya setuju dengan Pak Iwan tadi, mau PCMB mau tidak, terima aja dulu Bu. Jadi kalau PCMB tadi ada bantuan dari Pemprov, kemudian yang tidak PCMB ya dapat bantuan dari BOS gitu. Jadi kita mah ayo nama sahawai nurek sekolah tampung we Pak. Bu. Gitu. Nu penting memang usia sekolah gitu. Itu barangkali Bapak Ibu cukup ya. Bapak mohon izin bisa Ada bertanya lagi? satu lagi. Mangga, Oh Ibu. ya, mangga Pak Iwan itu izin. Baik, Bapak terima kasih. Begini Bapak, sekolah kami ini kemarin itu ada menerima satu siswa yang tidak lulus di SMK negeri, itu dari tahap 1 Bapak. Kemudian siswa ini tuh daftar kepada kami. Nah, ini pertanyaan saya, jika siswa ini yang pada saat tahap satunya ini daftar ke negeri, lalu kemudian tidak lulus, lalu kemudian siswa ini daftar kepada kami SMA, pertanyaan saya, apakah siswa ini tuh masuk dalam program SSK atau tidak? Kan sudah dari tadi Ibu. Yang penting ada di data PCMB. Oh, baik, baik Bapak, Ya terima Pak Iwan kasih. ya. Ini Iya. baik Bapak, terima kasih. Ini untuk lebih ini aja Pak, Penguatan Bu ya. Pak. Iya. Jadi Mangga, lebih mangga. lebih Bapak. kuat saja Bapak. Siap. Karena ini kan beda apa? Beda jenjang ya Pak ya. Jadi jangan sampai nanti pada saat kami menjelaskan kepada orang tua, kami salah begitu Pak. Baik Ya. Bapak, terima kasih. Siap. Atur nuhun Ibu. Wah, luar Kami biasa. Ya, Bapak. Mungkin terakhir dari saya Bapak Ibu ya. Ya, Bapak. Yang pertama pada saat siswa daftar ulang atau siswa mendaftar di sekolah Bapak Ibu, terima yang penting ada di PCMB. Kemudian tidak lagi mengeluarkan statement misalkan, "Ndak ieu mah anggarannya juga can jelas." Misalkan kita sok ayahnya punya, mangga dikoordinasikan ke teman-teman di lapangan. Bukan insya Allah, Bu. Rapat terakhir dari Senin, kami dengan Bapeda, dengan BPKD sedang menyisir anggaran yang akan dimasukkan ke beasiswa SSK, bantuan SSK. Kan kalau di mekanisme penganggaran di APBD itu kan tidak seperti di anggaran nasional di pusat, Bu. Kalau di pusat itu kapan aja dirubah bisa tiap hari gitu ya. Tapi kalau di APBD itu ada timeline yang dikeluarkan oleh Kemendagri, kapan pergeseran, kapan perubahan. Jadi intinya
nanti hasil pendataan oleh Pak Iwan dan Bapak Ibu pengawas yang lain, satu, anak terdata di PCMB, yang kedua ber-KTP Jawa Barat, yang ketiga betul-betul mendaftar ulang, itu yang menjadi basis data kami untuk menyalurkan bantuan ke Bapak Ibu semua. Itu ya Bapak Ibu ya. Oke, Bapak. Sepakat Baik, ya Bapak. Bapak Ibu ya. Terima kasih. Ya, mudah-mudahan ke depan kita jadikan ini sebagai bahan evaluasi dengan teman-teman juga di SMA swasta, baik yang tergabung di dalam SSK maupun yang tidak. Jadi intinya kami berharap kondisivitas eh, pendaftaran siswa baru sampai dengan MPLS itu akan terjaga dengan baik dan kita coba lagi merumuskan kebijakan yang baru Baik. swasta. Itu hatur nuhun Pak Iwan dan teman-teman. Pak. Siapa Pak? Atau nuhun. Izin Bapak, sepertinya tidak ada yang angkat tangan lagi. Sebelum kita tutup, mengingatkan Bapak Ibu untuk mengisi absen ya, yang sudah di-share oleh Bu Rita di chat room. Bapak Ibu, terima kasih atas kehadirannya. Mudah-mudahan ini jadi berkah buat kita dalam mengelola lembaga pendidikan dalam rangka memberikan layanan terbaik kepada anak-anak Jawa Barat dalam rangka mewujudkan Jabar Istimewa. Izin Bapak, barangkali karena sudah tidak ada, kita close saja Siap. pertemuan hari ini. Terima kasih Bapak Kacab yang sudah hadir, memberikan arahan kepada kita. Terima kasih kepada Bapak Ibu para pengawas yang sudah mendampingi kita semua. Terima kasih kepada Bapak Ibu para kepala sekolah SSK yang sudah hadir mengikuti kegiatan kita hari ini. Mudah-mudahan jantan amal soleh dicatat sebagai ibadah Amin. dan melahirkan Amin, keberkahan amin. kepada kita semua. Tetap semangat Bapak Ibu. Terima kasih. Terima kasih, Bapak. Taufik wal Amin, hidayah. amin. Hatur nuhun, Wassalamualaikum hatur nuhun. warahmatullahi Mugia wabarakatuh. Nuhun. Waalaikumsalam sayang warahmatullahi amin. wabarakatuh. Tetap sehat Bapak Ibu ya. Mangga Izin Bapak, mangga. live, atur Mangga. nuhun. Nah, terima kasih Pak Sugeng penjelasannya. Dikbud. Izin. Hatur nuhun sadayana.